Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Mbak Tintin selaku dosen pendamping mata kuliah metode penelitian komunikasi kuantitatif. Perkenalkan, nama saya Nazarudin Mulyadi dengan nomor hadir 29 dari kelas C angkatan 2021. Dalam kesempatan ini, saya izin mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu pembuatan mini proposal skripsi dengan judul efektivitas penggunaan akun Instagram Ibu Ira Mira sebagai kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi INJ Angkatan 2021. Nah, pada bab satu ini kita akan membahas mengenai latar belakang. Nah, pada era digital saat ini, internet menjadi sesuatu hal yang sangat dibutuhkan semua orang karena manfaatnya itu sebagai pemenuhan kebutuhan sesuai dengan perkembangan teknologinya. Nah, internet juga menjadi akses masyarakat untuk membagikan dan mencari informasi secara luas dengan banyaknya pilihan aplikasi media sosial di dalamnya. Nah, dari banyak media sosial yang muncul, dan berkembang di masyarakat. Nah, Instagram ini merupakan salah satu sosial media yang paling banyak digunakan di semua kalangan dan dapat memberikan manfaat untuk menyampaikan informasi baru. Nah, dikutip dari CNBC Indonesia berdasarkan data di atas, Indonesia di awal tahun 2023 jumlah pengguna Instagramnya terbanyak ada di posisi keempat, yaitu dengan persentase 89,15 juta pengguna. Nah, adanya media sosial Instagram ini sangat memudahkan mahasiswa dapat mendapatkan kebutuhan informasi yang diinginkan, seperti akun Instagram dosen Universitas Pajajaran, yaitu Ibu Ira Mira, yang memanfaatkan media Instagram itu sebagai media edukasi, bahkan akunnya itu mengundang banyak followers. Konten edukasi tersebut diminati banyak mahasiswa karena kontennya tersebut tuh memberikan pandangan positif tentang permasalahan yang ada pada mahasiswa dalam perkuliahan. Di sini juga teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah usage and gratification. Nah, teori ini tuh yang dasarnya untuk menjelaskan bagaimana media itu dapat memenuhi kebutuhan pribadi dan sosial dari khalayak aktif pengguna media. Nah, teori ini tuh mengkaji penggunaan media sosial terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah akun Instagram Ibu Ira Mira efektif dalam pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, dan adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas pengguna akun Instagram Ibu Ira Mira sebagai kebutuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, selanjutnya, pada bab 2 ini terdapat konsep. Konsep yang dipakai pada penelitian ini adalah media baru atau new media. Nah, media baru atau new media itu dapat diartikan sebagai himpunan teknologi yang melahirkan sesuatu saran atau rekomendasi yang menguatkan dan sarana bagi semakin untuk saling berkaitan satu sama lain. Nah, dalam media baru ini terdapat kolaborasi antara komunikasi massa dengan komunikasi interpersonal. Nah, di sini juga media baru memiliki 4 karakteristik, yaitu yang pertama, desentralisasi. Desentralisasi ini adalah penerima pesan bisa membuka dan memilih informasi yang dipilih atau yang diinginkan.
Nah, yang kedua, ada kemampuan tinggi. Nah, kemampuan tinggi ini yaitu pengantar pesan yang memakai transisi dari satelit itu dapat meminimalisir gangguan dalam komunikasi sehingga pesan itu dapat cepat langsung tersampaikan. Lalu yang ketiga, ini ada interaktivitas, yaitu komunikasi yang saling berkaitan merupakan ciri khas dari media baru. Lalu karakteristik yang terakhir adalah kelenturan bentuk, isi, dan juga pengguna. Nah, ini tuh perubahan media baru ke versi yang lebih mudahnya. Jadi contohnya misalkan melalui internet untuk mendapatkan informasi melalui media sosial ataupun dari situs berita. Nah, selanjutnya ini ada review literatur dari 10 jurnal referensi. Nah, dari semua data yang didapat, dapat dikatakan bahwa penggunaan akun Instagram itu efektif terhadap kebutuhan informasi. Nah, di sini ada review literatur dalam paragraf dan juga ada review literatur dalam tabel seperti ini. Nah, baik selanjutnya penggunaan akun Instagram. Penggunaan akun Instagram ini di sini adalah variabel X. Nah, Instagram ini merupakan jenis aplikasi yang terdapat pada media sosial yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi dan membagikan foto atau video penggunanya kepada pengguna lain. Nah, manfaat penggunaan aplikasi Instagram ini bisa kita dapat adalah sebagai media informasi. Nah, Instagram tersebut dapat dijadikan sebagai pemenuhan kebutuhan informasi sesuai dengan kebutuhan si penggunanya. Selanjutnya ada kebutuhan informasi yaitu sebagai variabel Y. Nah, kebutuhan informasi yaitu suatu keadaan di mana seseorang menyadari bahwa mereka membutuhkan informasi yang lebih sebagai pengembangan wawasan untuk memenuhi tujuan mereka. Nah, informasi ini sudah menjadi tantangan keseharian setiap orang, khususnya mahasiswa, seakan mendapat akses untuk menggali informasi sebanyak mungkin demi kebutuhan yang mereka cari. Nah, selanjutnya ini ada model penelitian. Dalam model penelitian ini, penggunaan akun Instagram merupakan variabel X, sedangkan kebutuhan informasi adalah variabel Y. Selanjutnya ada hipotesis teori. Nah, hipotesis teori dalam penelitian ini adalah terdapat efektivitas penggunaan akun Instagram Ibu Ira Mira sebagai kebutuhan informasi manusia. Selanjutnya, masuk pada bab 3 ini ada paradigma penelitian. Paradigma penelitian ini merupakan suatu cara pandang untuk memahami atau menginterpretasikan yang menjadi dasar keyakinan dalam memberi arah atau pada suatu tindakan. Nah, penelitian ini menggunakan paradigma positivisme yang menyatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang valid dari fakta-fakta sejarah yang menjadi objek pengetahuan. Selanjutnya ada pendekatan penelitian. Nah, pendekatan yang digunakan ini adalah pendekatan kuantitatif karena penelitian ini mempergunakan aspek pengukuran untuk mengetahui perbandingan suatu hasil yang objektif. Nah, selanjutnya ini ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan cara pengumpulan data melalui kuesioner yang akan disebar kepada angkatan 2021 melalui WhatsApp Group. Nah, kuesioner ini berupa Google Formulir yang nantinya memudahkan penulis dalam mengukur variabel yang ada. Baik, selanjutnya ini ada populasi, sampel, dan juga teknik penarikan sampel.
Yang pertama ini ada populasi. Populasi adalah kumpulan dari semua unsur yang menjadi titik perhatian. Nah, dalam penelitian ini, populasinya adalah mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021 dengan jumlah populasi 124 mahasiswa. Lalu yang kedua adalah sampel. Sampel ini di sini merupakan sebagian dari populasi. Jadi sampel yang dijadikan sampel pada penelitian ini adalah 95 mahasiswa. Selanjutnya ada teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel ini sangatlah penting dalam sebuah penelitian karena membantu untuk menentukan siapa saja anggota dari banyaknya populasi yang akan ditarik untuk dijadikan sampel. Nah, penelitian ini tuh menggunakan teknik penarikan sampel berupa probability sampling karena menggunakan penarikan sampel secara acak. Selanjutnya ini ada ukuran sampel. Nah, beberapa cara untuk menentukan ukuran sampel ini menggunakan rumus Kelvin. Di sini didapatkan hasil sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 94,66 yang dibulatkan menjadi 95 mahasiswa. Selanjutnya ada hipotesis penelitian dari riset. Nah, hipotesis ini, penelitian ini ialah variabel X-nya itu pengguna akun Instagram yang berpengaruh terhadap variabel Y, yaitu kebutuhan informasi. Nah, selanjutnya ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik ini adalah HO apabila ditolak jika tidak terdapat efektivitas penggunaan akun Instagram Ibu Ira Mira sebagai kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. HA diterima jika terdapat efektivitas penggunaan akun Instagram Ibu Ira Mira sebagai kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Nah, selanjutnya ada metode pengumpulan data. Nah, metode pengumpulan data ini menunjukkan cara bagaimana pengguna memperoleh data yang dibutuhkan. Nah, pada penelitian ini, pengguna menggunakan metode pengumpulan data primer dan juga metode pengumpulan data sekunder. Nah, data primer ini diperoleh data dari hasil pengisian kuesioner dari para responden dan pengumpulan data melalui kuesioner ini akan disebar kepada mahasiswa angkatan 2021 menggunakan Google Formulir. Sedangkan data sekunder ini diambil dari data pendukung lainnya seperti dari buku ataupun dari artikel jurnal. Nah, selanjutnya ini ada metode pengukuran data. Nah, metode pengukuran data ada metode pengukuran data validitas dan juga ada pengukuran data reliabilitas. Untuk validitas itu adalah istilah yang menggambarkan suatu pengukuran yang secara akurat mencerminkan konsep yang ingin diukur. Nah, validitas itu berarti yang benar-benar mengukur apa yang kita ukur. Lalu kalau realitas itu adalah permasalahan teknis tentang teknik yang diterapkan pada objek yang sama berulang-ulang menghasilkan hasil serupa setiap kalinya. Nah, selanjutnya ini ada analisis metode analisis data. Yang pertama ada analisis data univariat. Nah, analisis univariat ini bentuknya paling sederhana dari analisis kuantitatif karena mengaitkan deskripsi suatu perkara dalam suatu variabel khususnya. Nah, di sini analisis univariat itu analisis variabel tunggal untuk tujuan deskripsi. Contohnya univariat itu diantaranya yaitu distribusi frekuensi rata-rata dan juga ukuran
penyebaran yang dibedakan dari analisis bivariat dan multivariat. Lalu bentuk paling bawah yang digunakan untuk menyajikan data univariat adalah dengan mengungkapkan seluruh masalah individual, yaitu membuat daftar karakter setiap permasalahan yang diteliti dalam kaitannya dengan variabel yang dimaksud. Lalu selanjutnya ada analisis data bivariat. Nah, ini tuh berbeda dengan analisis sebelumnya, yaitu analisis univariat. Kalau analisis bivariat ini dilakukan bersamaan analisis dua variabelnya. Nah, hampir keseluruhan analisis bivariat ini dalam penelitian sosial memasukkan unsur lain, yaitu menentukan keterkaitan antara variabel itu sendiri. Analisis bivariat konsentrasinya itu kepada variabel dan hubungan empirisnya. Dan analisis bivariat upaya untuk mendapatkan fakta temuan dua variabel secara simultan. Jadi adapun maksud untuk menentukan hubungan empiris di antara keduanya, yaitu contohnya dari analisis bivariat, yaitu pembuatan tabel persentase sederhana atau perhitungan koefisien korelasi sederhana. Selanjutnya ini ada keterbatasan dan kelemahan pada penelitian. Untuk keterbatasan penelitian itu penulis memiliki keterbatasan dalam pembuatan penelitian ini. Nah, penelitian ini tuh masih belum sempurna karena penulis juga harus lebih maksimal dalam mempelajari hal-hal yang memiliki kaitannya tentang penelitian ini. Dan penulis menyadari keterbatasan, menuangkan dan menjelaskan penelitian ini dari segi penulisan manapun. Lalu untuk kekurangan penelitian ini, penulis merasa tidak lepas dari segala kekurangannya yang masih dalam tahap belajar. Nah, di sini dengan pengetahuan yang terbatas sehingga belum sempurna dalam membuat penulisan penelitian ini. Dengan segala kerendahan hati atas kekurangan ini, penulis mengharapkan bimbingan agar kedepannya dapat membuat penulisan yang lebih baik lagi. Selanjutnya, ini ada definisi dari operasional. Kalimat yang mengungkapkan makna operasional ditulis dalam bahasa tertentu itu bukan kalimat yang memberikan penjelasan konseptual yang abstrak. Nah, karena bagian kalimat yang bermakna dalam disertasi memberi peluang bagi penulis untuk menjabarkan lebih detail istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian. Maka terdapat preferensi terhadap definisi operasional. Nah, operasional itu satu langkah melampaui konseptualisasi. Jadi, operasional itu adalah upaya membesarkan makna kalimat operasional atau menentukan tindakan pasti yang terbawa dalam pengukuran suatu variabel. Nah, konsep yang bersifat abstrak, konsep konkret, dan juga penajaman tentang sesuatu yang berkaitan dengan operasi digunakan untuk mengkategorikan pengamatan. Lalu di sini ada operasional konsep atau OKA. Di sini ada tabel operasional konsep. Konsepnya di sini yaitu media baru. Nah, variabelnya yaitu variabel X yaitu adalah penggunaan akun Instagram. Jadi dimensi dari penggunaan akun Instagram itu ada konten, peningkatan pengetahuan, frekuensi, durasi, dan indikator dari dimensi konten, peningkatan pengetahuan dan frekuensi, dan juga durasi adalah yang pertama, konten indikatornya adalah atraktif, singkat, dan jelas. Indikator dari dimensi peningkatan pengetahuan adalah intensitas, melakukan repost dan like. Indikator dari dimensi frekuensi adalah frekuensi dalam menggunakan Instagram sehari-hari. Indikator dari durasi adalah yang membutuhkan dalam menggunakan Instagram. Lalu untuk variabel Y-nya adalah kebutuhan informasi. Dimensi kebutuhan informasi ada yang pertama adalah current need
approach. Jadi, indikator dari current needs approach itu adalah mendorong setiap pengguna informasi selalu aktif mendapatkan informasi terbaru. Lalu, dimensi kebutuhan informasi kedua yaitu adalah everyday needs approach. Jadi, ini tuh indikator dari dimensi tersebut bersifat spesifik dan cepat. Lalu yang ketiga dari dimensi kebutuhan informasi adalah exhaustive needs approach. Jadi indikatornya itu adanya suatu ketergantungan yang tinggi dari pengguna terhadap informasi yang dibutuhkan. Lalu yang keempat adalah setting up needs approach. Jadi indikator dari variabel tersebut adalah indikator dari dimensi tersebut adalah informasi sekilas yang dapat memberi gambaran lengkap. Baik, selanjutnya ini ada lampiran. Yang pertama yaitu ada data masalah. Di sini penulis memilih penelitian ini karena ketertarikannya akan media sosial pada aplikasi Instagram karena cukup menarik untuk dijadikan pembahasan dan rasa ingin tahu akan tingkat efektivitas akun tersebut. Mengingat banyaknya pilihan aplikasi, maka penulis mencoba untuk mengulik penggunaan aplikasi ini seberapa efektifnya untuk digunakan. Data masalah lainnya yaitu pemenuhan kebutuhan informasi. Mengingat kebutuhan saat ini itu diperlukan akses untuk mencari informasi dan membagikan informasi terkini dengan cepat dan mudah, sehingga sangat penting sekali menggunakan aplikasi ini sebagai upaya mencapai kebutuhan informasi. Untuk yang kedua ini adalah pertanyaan kuesioner dari tabel hasil dari indikator tabel operasional konsep yang tadi kita sudah cari. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.